Oh, bisa ngeramal aku. Masa? Kenapa nih Coba ramalan? ngeramal ya. Kayaknya ada yang baru buat Kak Luna di tahun ini. Atau Nah, pada logikanya saat gitu. itu dokternya bingung juga. Ketika dia udah integrasi, paku yang tadi kita sudah ambil nggak ada yang hilang kan atau dimakan lagi sama pasiennya kan? Nggak ada. Dia masih ngabis logika gitu karena selama dia kuliah, selama dia nanganin, nggak ada yang ditemuin kayak gini gitu loh. Sampai Aku kan nggak terlalu ngikutin ya kalau yang Vina ini. Ada temennya yang kesurupan, terus ngasih tahu siapa tokoh-tokohnya yang melakukan aksi tersebut gitu. Menurut kamu tuh mungkin nggak? ini ternyata bukan kecelakaan tapi pembunuhan gitu. Gila nih, pelakunya nih belum ketangkep, harus ketangkep nih. Keji banget dia kayak gitu kan. Salah apa nih orang kok bisa sampai digituin gitu kan. Jangan fokus ke pengakuan, lihatlah pembuktiannya. Kayaknya ada hantu deh di sini. Lo kan nggak percaya kan Nggak kalau hantu? percaya. Kalau gue kan sering main film horor, Iya. jadi gue banyak tahu energi-energi kayak gini tuh Sekarang lo kayaknya. rasain apa? Gue ngerasa ada orang, bentuk lah wujud gitu ya. Yang suka ngomongin horor. Iya. Siapa lagi kalau Siapa bukan lagi? Fajar Aditya? Atau nama panggungnya FJR FJL, RJL. Itu nama YouTube-nya sih RJL sebenarnya. 5. RJL 5, Betul. RJL 5. RJL 5. Jadi kalau ngomongin YouTube, kalau ngomongin hantu horor ternyata ada saingannya Sarah Wijayanto ya. Ada. Terakhir Sarah kesini penelusuran loh, Iya. kantor kita. Oh iya. Oh iya. Dia ke keliling kantor atas bawah ke Kamu basement. juga Lihat bisa juga. gitu-gitu. Oh, bisa ngeramal aku. Masa? Kenapa nih Coba ramalan? ngeramal ya. Coba. Ini beneran apa peres sih? Kayaknya ada yang baru buat Kak Luna di tahun ini. Masa? Iya. Apa tuh? Sebutin nggak tapi? Apa sebutin aja, enggak apa-apa. Presiden. Oh, Oh, itu udah ya udah. Yang tahu Nggak. banyak ya. Itu kayaknya satu Semua Indonesia orang ya. ya. Nggak bisa. Enggak bisa. Nggak. Bener ya, Jadi- kecewa. Yaudah selesai yuk. Bercanda. Jadi ini Fajar pertama kali ke TS Talks. Betul. Selamat datang. Thank you. Welcome. Ibu aku ngefans banget loh sama Kak Luna. Masa? Betul, dari Aku dulu juga ngikutin ngefans sama terus. ibu kamu. Dia nonton seneng banget pasti. Iya. Hai Ibu Siapa Fajar. namanya ibunya? Ibu Ade namanya. Ibu Ade. Ade. Ibu kakaknya mana? Oh iya. Dia Ade. belum kayak masih muda, dia belum bisa yang bapak-bapak gitu loh. Perjalanan orang tua. Bercandaan bapak-bapak. Maaf. By the way, RJL 5 nggak ada F-nya ya, nggak ada Iya. Fajar-Fajar. Nggak ada, bener. RJL 5 tuh apa tuh artinya tuh? Jadi sebenarnya itu nama channel YouTube lebih ke kisah pribadi aku sih gitu. Jadi nama panggung gitu ya. Jadi bukan nama panggung, itu sebenarnya nama channel YouTube. Kepanjangannya itu Raja Wali 5. Oh. Kenapa Raja Wali 5? Jadi dikisahkan ya, burung Raja Wali kan burung yang terbang tinggi gitu ya. Tapi burung Raja Wali itu punya masa-masa sulit dalam hidupnya gitu loh. Dia cuma punya 2 pilihan hidup. Enggak, saya enggak percaya nih. Ant- Enggak pernah susah nih. Oh iya. Pernah, pasti pernah. Oh iya. Yang kita nggak tahu ya. Silakan lanjut. Iya, iya. Jadi burung Raja Wali cuma punya 2 pilihan hidup, yaitu antara hidup atau mati. Oke. Ini fun fact ya. Ini dikisahkan ya. Oh, dikisahkan. Kisahkan burung Oke. Raja Konon Wali seperti katanya. itu, betul. Nah, ketika dia di masa-masa sulit itu, jadi burung Raja Wali kalau dia masih pengen hidup, dia harus patuh paruh burungnya itu sama kulitnya tapi dengan rasa sakit yang luar biasa. Nah, Gimana, ketika gimana? dia harus berganti, ya paruhnya itu dipetok-petokin sendiri gitu loh. Beneran. Sama kulitnya. Tapi ini dikisahkan ya. Oke. Dikisahkan ya. Jadi kayak dibalik filosofi burung Raja Wali gitu. Oke. Nah, ketika dia bisa melewati masa-masa sulit itu, dia bisa terbang tinggi lagi tuh sekitar 30 sampai 40 tahun gitu loh. Nah, itulah RJL. Ketika kita terbang tinggi, tapi dasar kita 5 sila Pancasila. Berat ya. Berat. Wow. Hebat. Ya udah Jadi besok kita patriotismenya Iya. dimasuki. Bagus. Nanti aku bikin ya. RJLT 5. Apa tuh? Raja Wali terbang tinggi. Boleh dong. Boleh. Pas terbangnya aja ya. Boleh. Nah, oke. RJLTT. Tapi awal bikin RJL 5 nggak langsung horor. Kan sekarang terkenal dengan konten yang membahas hal-hal horor. Tapi awalnya Sama kan sejarah kisah juga hidup. ya. Kan tadi bilangnya tentang kisah hidup. Emang kisah hidupnya horor dari awal? Jadi kayak dulu itu sebenarnya antara persimpangan sih. Oke. Mau lanjut YouTube
atau waktu itu lagi kerja di salah satu plat merah gitu. Waktu itu sebenarnya aku suka sama kerjaannya juga. Jadi waktu itu jadi analyze claim marine hull cargo offshore aviation waktu itu. Berat sekali ya. Iya bener. Jadi analis lah. Jadi analis betul. Nah waktu itu YouTube itu udah bikin tapi nggak ada yang nonton tuh selama 4 tahun. Kamu waktu Iya. itu. Isinya kontennya tentang Isinya waktu itu kita bikin short movie, bikin komedi, tapi Om Mamat atau obrolan malam Jumat tuh yang horor juga udah ada. Tapi yang paling naik nggak Wah, ada. yang paling naik itu waktu itu Om Mamat tapi masih 5.000 10.000 lah yang nonton gitu. Ini kamu 4 tahun nih ya, yang nonton nggak banyak Betul, sampai waktu itu ada satu waktu itu cuma 50.000 apa yang nonton, tapi seneng banget. Waktu itu aku ceritain cerita horor waktu di kampus. Itu kan aku di UI tuh. Nah, aku ceritain tuh. Dulu dari senior tuh cerita-cerita urban legendnya apa sih? Ternyata naik tuh di situ tuh. Tapi cuma 50.000 gitulah. Ya udah akhirnya telepon temen tuh yang di UGM kan. Bro, lu di UGM ada cerita apa gitu kan. Akhirnya diceritain, aku ceritain lagi gitu. Nah, ketika itu YouTube-nya stagnan, di situ aku mikir tuh. Ini kayaknya nggak bisa deh kalau dua-duanya gitu loh, karena harus pilih. kita harus pilih salah satu kan gitu. Nah waktu itu keluarga bilang, gimana sih orang udah settle di sini ngapain ke YouTube yang waktu itu belum ada pendapatannya gitu. Tapi nggak tahu, kayaknya intuisi pengennya Kesana. kayaknya emang arahnya pengen kesini deh gitu. Ya udah akhirnya mutusin resign. Nah waktu itu banyak yang bilang bego banget nih orang gitu, nyari something yang ketika Nggak jelas keluar ya. nggak jelas, belum dapat apa-apa gitu. Ya udah akhirnya 6 bulan coba, uang tabungan udah mau habis saat itu. Yang nonton masih nggak ada juga. 50.000 tadi. Tapi cuma waktu Satu sekali video doang. doang, iya. Oke. Dan 50.000 kan ya dapat berapa ya di YouTube ya. Iya. Ya udah akhirnya kayak gitu. Terus CPNS buka tuh Kak waktu itu lowongan. Karena uang tabungan mau habis, apply lagi. masuklah. Nah pas CPNS di play lagi, tahu-tahu kok sampai tahap terakhir tesnya. Masuk dong. Nah di situ tiba-tiba YouTube-nya naik, view-nya tiba-tiba kenceng banget tuh. Wah di situ bilang sama ibu, gimana ya Bu, kayaknya YouTube aja deh, nggak usah nak gitu. Ibu kan old banget ya, udah PNS aja sambil nge-YouTube kata dia gitu. Lah ngapain resign waktu itu? udah Iya. udah lumayan waktu itu. Ya udah akhirnya mutusin kayak gitu. Ya sampai sekarang alhamdulillah sih. Gitu. Itu hal gaib loh itu. Gaib ya? Iya. Tiba-tiba di persimpangan naik. Apa yang kamu korbankan waktu itu? Nggak, bercanda. Semuanya sih. Tumbal ya, tumbal. Tumbalnya apa tumbalnya? Tumbalnya Pesugihannya apa pesugihannya? waktu sih. Jadi waktu itu kita dikatain sama temen no life. Ini orang no life nih, Sabtu Bener-bener. Minggu bikin bisnis, Iya, Senin Jumat kerja gitu. Sekarang gimana hidup kamu? Masih no life juga Masih. sih. Udah mendingan dikit lah. Tapi waktu di kantor gitu hidupnya flat aja atau pernah ada kejadian-kejadian apa juga? Kejadian Soal- horor? Iya. Atau apa kayak yang bikin horor hidupnya? Jadi ya sebenarnya selain- nggak tahu ini menurutku ya, kenapa misalnya pada nonton gitu, karena memang kita tuh kalau bikin konten horor tuh nggak pernah settingan gitu loh. Jadi kita kamu iya betul aku. Jadi kalau misalnya bikin konten horor, ada yang ngalamin fenomena misteri, kita tuh bisa mungkin pakai logika dulu gitu. Misalnya contoh ya, ada 3 hari orang nggak makan gitu. Nah ketika dia lewat hutan, terus dia balik ke rumah, badannya panas gitu loh. Jangan langsung nyimpulin, kayaknya gue ketempelan nih gitu. Enggak, lu belum makan bro. Misalnya gitu. Jadi ketika pikir ketempelan. bener. ketika ada fenomena misteri, jangan buru-buru kayaknya. Iya. Nih gue ngalamin mistis nih, pakai logika dulu. Kebanyakan Sih. begitu kan. Tapi Nah itu kan betul. ini kan masalah kalau kita bicara mistis, emang budaya orang Indonesia tuh suka banget sama mistis. Iya. Nggak usah gitulah di kampung ya, misalkan di daerah Bali tempat aku gede gitu ya. Belokan pertigaan aja pasti ada Dupa. kepercayaannya gitu. Iya. Ini harus ini nih karena ada yang jagain apa. Pohon gede aja. Ini jangan ditebang, ada Iya. ininya gitu. Emang part of the culture kayaknya. Atau memang turun-temurun ada ceritanya. Iya jadi Menurut kamu gimana tuh? kalau makanya kan kemarin aku ngambil kuliah lagi tuh antropologi. S2 ya berarti. Betul. Nah jadi Di UI memang juga? iya di UI juga. Wih. Jadi emang kayak dulu kan kita tuh kepercayaannya animisme dinamisme gitu kan, menganggap bahwa di benda-benda itu ada kekuatan roh lah ya. nenek moyang lah, roh leluhur lah kayak gitu. Nah itu jadi terbawa dari masa ke masa gitu loh Kak. Sama kayak mitos ya gitu. Misalnya contoh ya, kita ada pamali jangan gunting kuku malam-malam gitu loh. Betul. Jadi tuh
Karena gelap kan. Nah, Terus kalau habis maghrib nggak boleh keluar betul. gitu. Nggak, itu Kalau kalau kayak nggak dulu bisa zaman gitu. kecil kan kita takut ya. Iya. Nanti datengin apa namanya arwah nenek gitu. Jangan penting malam ntar nenek dateng nih gitu kan. Tapi ketika kita udah gede kan kita mikir ya, kayaknya nggak gini deh logikanya nggak lebih gini deh jalan, gitu. Kenapa memilih akhirnya untuk S2-nya antropologi? Karena itu penasaran, karena kan di Nyambung ya sama konten-kontennya. Iya. betul. Jadi di horor itu budaya gitu loh. Ya. Sebetulnya produk budaya, salah satu produk budaya. Kenapa hantu di Indonesia itu misalnya beda sama hantu barat gitu loh. Beragam lagi ya. Ya Allah. Di barat Bentuknya macam-macam. Ini di Iya. sini. betul. Di barat mah kayak cuma vampir. Satu aja. Terus udah gitu. Bahkan ganteng-ganteng di barat kan. Iya. Terus Pada pacaran ya, Mas. yang paling aneh mah Casper doang putih Iya. gitu. Kalau di sini kan macam ada Mbak Kunti, Betul. ada Mas Gundo, Ada pocong, ada ada yang ngesot-ngesot, ada yang suster. terbang-terbang. Itu Banyak sih. loh. tapi Fajar kan cerita-cerita yang kamu tampilkan di YouTube itu banyak dari cerita orang lain. Berarti kamu menampung ya cerita-cerita ini ya. Kita juga sebenarnya riset juga sih Research keluar. juga, oke. Betul. Fajar sendiri masih punya rasa takut nggak sih kalau misalnya kan pasti ada momen-momen di mana kamu mungkin ke satu daerah atau yang gelap atau ada suasana apa, udah nggak takut lagi karena udah saking seringnya loh dengar cerita horor. Jadi dulu pernah sih, kan aku kadang ada cerita viral aku undang gitu ya. Pas aku dengerin kan kita tim tuh nggak pernah briefing, tambahin aja ada kuntilanak gitu, bilang nggak pernah gitu. Nah pas kita dengerin, kok cerita dia kayak di film ya, serem amat gitu loh, bisa sampai seperti itu gitu, nerornya bertahun-tahun segala macem. Jadi kalau misalkan nih ya, aku tuh selalu penasaran gitu kayak kan sering main film horor nih Bener. gitu. Kadang-kadang kan kalau aku tuh maaf ya, aku masih aku bisa dibilang agak kurang percaya sih hantu Betul. yang bisa neror sampai kayak di film-film gitu. Tapi kan kamu yang sering ketemu narasumber, sering ketemu orang yang ngalamin, emang bisa sampai kayak yang di Oke. film-film. Nah ini baru mau tayang minggu ini di RJL. Jadi waktu itu aku wawancara Dr. Ali Bedah, dia S3-nya ada 2 bahkan. Jadi dia pernah menemukan satu kasus. Jadi waktu itu dia mau operasi, di tubuh pasiennya itu ada lebih dari 100 paku. Dia pikir saat ini itu, kena santet gitu. ya ini kasusnya santet. Oh my God. Dia pikir waktu itu jangan-jangan ini orang kok bisa makan paku ini dari mana? Dia masih belum mikir mistis ya, karena kan dokter harus Ambil realistis logika dong. dulu. Iya. Nah ketika akhirnya udah di ronsen segala macam, ya udah kita operasi lah. Ini bahaya buat pasiennya gitu. Nah selesai operasi, tiba-tiba si pasien tuh mengeluh lagi, panas-panas gitu di ruangan pasiennya ya. Pas dicek lagi, ada lagi pakunya. Masa? Dipanggil dong semua tuh si yang jaga Padahal udah susternya. dibedah. Udah diambil, Udah dikeluarin tuh. Betul. Pas balik ke ruang pasien, Iya. setelah Ada. dari bedah, oh panas. Betul. Paku Di lagi. ronsen lagi, nongol lagi. Muncul lagi pakunya. Terus? Akhirnya dioperasi lagi saat itu. Logikanya Nah, pada saat gitu. itu dokternya bingung juga. Ketika dia udah interogasi, paku yang tadi kita sudah ambil nggak ada yang hilang kan atau dimakan lagi sama pasiennya kan? Nggak ada. Ya udah sampai saat itu benar-benar dijaga itu pasiennya. Jadi sempat muncul lagi juga pakunya. Akhirnya di ronsen lagi. Nah, akhirnya waktu itu pendekatannya adalah ruqyah. Oh, Nah, pas di ruqyah itu, keluar lagi pakunya. nah dimuntah kali ini. Wah, gitu. Iya, dia masih ngabis logika gitu karena selama dia kuliah, selama dia nanganin, gak ada yang ditemuin kayak gini gitu loh. Sampai waktu itu ada bukunya sih. Mau lihat pakunya nggak? Aku waktu itu video. Mau dong. Mau dong. Ntar aku cari Ini dulu ya. kamu ketemu si dokternya lah ya. Betul. Dokter Waktu bedah itu aku ya. lagi syuting. Sambil nyari boleh kita tanya nggak sih? Boleh siap. Nah, kalau misalkan kan ini dokter sama paku. Ini maksudnya kalau yang Vina kan yang viral itu adalah dia itu terjadinya pembunuhan. Terus nggak ketahuan nih, tapi bukan lucu, sorry. Yang menariknya ketahuan itu setelah ada temennya yang kerasukan dan bilang dia digini-gini Inilah yang terjadi. gitu. Itu mungkin nggak menurut kamu? Ya jadi kalau nemu? ada udah. Oh, Mulai iya, dulu. iya. Wih, gede banget. Bingung kan? Lebih dari 100 Ada saku. bukunya. Segini loh. Iya. Itu ada proses operasi semua, ada dokumentasinya. Pakunya sebesar ini ya dok? Iya. Ini dokter. Dokter Ali Bedah. Dan orangnya hidup S3-nya dengan 2 100 lagi, ada paku satu itu. lagi psikolog apa gitu aku lupa. Di usus-usus gitu. Enggak, di tangan. Oh jadi Oh, dikeluarin dari tangan, dari Ya, di mana? operasi aku kurang tahu lah detail cara operasinya gitu.
Itu kalau ditanya orang yang ngerti-ngerti gitu buat apa itu? Itu kan nyantet ya berarti ya. Kemungkinan ya. Kemungkinan ya. Itu ngapain itu? Tujuannya tuh? Nah lucunya pas lagi ada proses ruqyah itu si ibu tadi tiba-tiba kayak kesurupan. Oh, ini ibu-ibu. Iya, terus dia gambar-gambar gitu, gambar pohon kelapa. Oke. Nah ternyata di dekat rumah dia tuh ada pohon kelapa. Nah pas di buka-buka gitu kayak ada sihir-sihir buhulnya gitu. Jadi ketemu di naruh situ. juga. Nah setelah diruqyah akhirnya sembuh. Gitu sih dari kasus yang ini. Kalau nyambung yang tadi ya, kalau tadi ibu itu kan kayak digambar terus ketahuan. Nah kalau yang Vina lagi, aku kan nggak terlalu ngikutin ya kalau yang Vina ini. Cuma kan memang lumayan agak menarik Diperbincangkan ya. Diperbincangkan bahwa dia ketahuan si orang-orangnya ini karena ada temennya yang kesurupan. Terus ngasih tahu siapa tokoh-tokohnya yang melakukan aksi tersebut gitu. Menurut kamu tuh mungkin nggak? Ya jadi aku kan juga ngikutin banget kasus ini gitu ya. Ngikutin ya? Betul. Oh, cerita dong. Jadi yang aku tahu ya, Iya. di awal itu kan viral rekaman suara yang kesurupan itu kan. benar. Nah sampai akhirnya jadi film tuh. Betul. Nah filmnya juga aku tonton. Jadi dikisahkan kalau di film ya, Aku belum nonton. pada saat itu ada sepasang kekasih Vina gitu ya sama cowoknya gitu. Nah dia dihabisi di jembatan gitu loh, secara keji gitu ya, bagian-bagiannya, dan akhirnya dia diruda paksa saat itu. Sorry dia apa? Ruda paksa, diperkosa. Oh, diperkosa. oke. Diperkosa. Nah akhirnya mereka berdua dihabisi lah setelah itu. Nah akhirnya waktu itu dibilang kecelakaan nih, vonis pertamanya nih, gitu loh. Sampai akhirnya ada yang rame-rame kesurupan itu, baru ketahuan lah, ini ternyata bukan kecelakaan, tapi pembunuhan gitu. Itu yang selama ini beredar di media kan. Tapi ada konspirasi yang lain juga ya. Nah akhirnya tiba-tiba muncul nih salah satu terpidana yang udah bebas, Saka namanya. Dia mengaku kalau dia salah tangkep. Ya, aku nonton yang itu. Oke. Nah di situ yang tadinya aku mikir gila nih pelakunya nih belum ketangkep, harus ketangkep nih, keji banget dia kayak gitu kan. Salah apa nih orang kok bisa sampai digituin gitu kan. Tiba-tiba muncul nih, saya sebenarnya nggak tahu apa yang terjadi sama saya, kok saya dibilang pelakunya orang saya ngapa-ngapain gitu kan. Oke. Sama yang satu lagi kan yang baru ketangkap lagi Yang si kan. Peggy. Iya. Loh kok jadi begini ceritanya gitu. Nah, akhirnya waktu itu aku undang lah psikolog forensik namanya Pak Reza Indragiri saat itu. Nah dia hasil dari podcastku intinya adalah jangan fokus ke pengakuan, lihatlah pembuktiannya gitu. Jadi masih kita tunggu sebenarnya sih. Oke. Jadi masih Sebenarnya tahap kasusnya itu penyidikan. seperti apa sih? Nah tapi kalau kita balik bisa nggak sih gitu? Ada arwah penasaran gitu. Nah kalau aku kan dalam Islam gitu ya, ketika seorang meninggal itu biasanya ya ruhnya sudah ada di alamnya sendiri gitu loh. Nah ketika yang menyurupi itu atau yang kerasukan itu ya kalau nggak jin korin atau jin yang ada di sekitar memberikan kesaksian gitu. Tapi apa bisa kita percaya sama jin misalnya gitu? Ya, itu. Kesaksian jin gitu. Betul. Seberapa Jadi kan ini yang menjadi menarik ya. berapa bahwa- kredibilitasnya di mana? Betul gitu. Itu, Jangan Salah sampai menangkap orang loh. hanya karena viral dan begini jadinya salah tangkap orang, atau mungkin ternyata ada cerita yang lebih besar lagi di Betul. balik Ya. itu. Jadi sampai hari ini belum konklusif ya itu Belum. ceritanya. Wow. Belum selesai. Jadi Cuma ya ada konspirasi yang lebih, betul. ya aku nggak mau ngomongin di sini Iya, sih. iya. Ya Oke, kita oke. hormati aja dulu proses Iya, hukum lah ya. Heeh. Cuma ya yang menariknya, kalau aku yang bukan menarik ya, lebih kayak oh emang bisa ya mengusut suatu kasus hanya based on orang Kesurupan. kesurupan gitu. Kalaupun bisa ya ini menarik banget ceritanya bahwa wow, bahwa dia korban dan dia benar-benar kembali dan menuntut keadilan lah buat dirinya gitu. Tapi kayaknya mungkin kalau di mata hukum nggak legal nggak? I don't know. Nggak dong. Cuma tapi karena itu akhirnya ada yang ditangkap kan. Betul, udah Mungkin ditangkap kalau memberi waktu itu. clue oke ya, kalau memberi clue supaya investigasinya dibantu. Aku jujur oke. nggak terlalu ngikutin sih, cuma Tapi it was tetap quite aja ini. sih harus ada buktinya Iya, kan buktinya kalau untuk mana ditangkap gitu kan. gitu. Ya cuma kan Tapi kalau misalnya memang terbukti sih keji banget ya, kasihan Vinanya gitu. iya kasihan banget. Kok bisa sampai sekeji itu? Tapi kenapa ini ada dua orang yang ngomong yang salah Hmm, tangkep betul. gitu. Nah itu yang menarik sih, makanya
perlu dilihat lagi sih kalau menurutku ya. Ya, Atau ya, mungkin netizen carinya jangan ke pengakuan lagi sih menurutku, tapi pembuktian dia tuh diperkosa dan dihabisi itu apa mungkin. Iya. Tapi kan ada ini nggak sih otopsinya ada? Harusnya sih ada hasilnya. Kalau Tapi otopsi aku kan belum tahu ketahuan tuh harusnya. hasilnya seperti apa. Belum publik kali Iya, ini. iya, iya, iya. Gitu. Tapi kalau Fajar sendiri tuh lebih suka yang berbau sejarah, konspirasi, atau memang senangnya yang crime, horor, mungkin crime atau horor? Sebenarnya sukanya banyak sih kalau Luna ya. Bahas romance juga suka sebenarnya. Apa? Bahas Romance. Romance. Enggak. Tapi kan itu nggak ada di Iya. YouTube kamu. Tapi kebanyakan cita-cita crime horror karena romance ya. Romance Oh, yang tidak gitu. sesuai ekspektasi biasanya kan. Iya, Tapi santet emang mantan. sebenarnya suka. Makanya Jadi- nggak ada jodoh nih ya? Apa udah ada nih? Udah. Jadi sebenarnya kalau horor itu aku sukanya nonton film horor Oke. sama baca horor gitu. Jadi Oke. film horor itu sebenarnya lebih suka nonton film horor barat. Oh, Jadi sukanya kalau horor di barat. horor barat itu, misalnya ada orang lihat hantu nih, dia nggak pergi ke paranormal, dia perginya ke psikolog biasanya. Ada yang salah sama diri gue nih. Betul. Karena orangnya logis banget. Betul. Nah ketika dia itu tidak bisa terjawab masalahnya, Baru. biasanya dilakukan eksorsis kalau di sana gitu. Dia ke pendeta lah. Karena nggak ada orang gitu. pinternya. Orang pinternya tuh nggak ada di luar Ada negeri. kalau di Conjuring kan ada si yang Ya, Ed suami Lauren istri. Warren itu. Iya. Tapi Yang kan nggak ngebantuin. orang Eksorsis bener biasanya. orang yang pinter di negara barat kan nggak banyak ya pekerjaan seperti itu ya. Orang pintar maksudnya julukan ya. Gitu sih. Jadi lebih ke sana, dan belakangan suka nonton film horor di Thailand. Jadi kalau Thailand bagus itu ya. kadang budayanya diangkat gitu kalau Luna. Iya. Misalnya ada film horor Thailand A gitu. Kadang aku lihat, ih keren banget ya di Thailand ada kayak gini, pengen ke sana ah. Bukan nyari hantunya, tapi pengen Apa wisatanya. contoh-contoh kalau kayak misalkan kalau yang terakhir aku nonton kan Exuma tuh, yang Korea. Iya. Itu kan mengangkat budaya Korea, bagaimana ritualnya dia gitu, kayak dengan gerakannya, bajunya, itu kan mengangkat budayanya mereka tuh. Nah kalau yang di Thailand apa yang menarik? Kayak The Medium gitu. Oh, Iya, kayak di sana ada kepercayaan ya, misalnya masih memuja roh nenek moyang seperti itu, tempat-tempatnya di gunung ini lebih Banyak kayak gitu sih. tempel-tempel nah, gitu sama ya. kan kita juga begitu. Nah, itu maksudnya. Kurang diangkat tapi kurang di highlight. Budaya. Makanya RJL kalau misalnya ngangkat sesuatu tuh ada budayanya biasanya ditonjolin juga gitu. Nah, harapan kita sih kayak film Laskar Pelangi ya, tapi ini bukan horor ya. Iya. Laskar Pelangi kan Mengangkat budaya lokalnya. wisatanya jadi Iya. keangkat. Iya. Terus seru deh Bangka Belitung. Gitu. Sorry. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat film horor juga banyak, Banyak yang kok mengangkat yang kayak KKN gitu kan, Jawa Tengahnya diangkat kan. ya gitu. Kurang ya. Heeh. Apa yang kurang gini deh? Kita nggak usah, bukan maksudnya merendahkan atau bikin bilang oh film Indonesia nggak bagus, tapi mungkin yang bisa ditingkatkan lah menurut kamu. Pertama sih dari itu ya, mungkin Gen Z sekarang nih udah logik banget gitu kan. Oh, Dari oke. sisi logikanya gitu. Ketika misalnya ada fenomena misteri, logika dulu dong gitu misalnya gitu. Oke. Nah, terus juga pendekatan-pendekatan kayak misalnya lebih diangkat banyak budayanya gitu. Jangan jump scare mulu misalnya kayak gitu sih kalau pandanganku ya. Tapi nggak Gitu sih, kayak kemarin tuh film Siksa Kubur menurutku. Itu kan jadi ketika kita selesai nonton kita jadi berteori semua kan. Iya. Ini sebenarnya kayak gimana suka sih? Kalau aku sih suka ya. Oke, jadi seneng yang begitu gitu, yang bikin Salah mikir. satunya ya gitu ya. Seperti itu sih. Menciptakan Iya. conversation ya, orang jadi ngobrolin. Oh. Kalau kamu ingin menyempatkan diri kamu untuk membuat film, cerita apa yang pengen kamu angkat? Kisah apa yang bisa menggambarkan culture Indonesia, diangkat budayanya, terus orang juga bisa kayak berteori, membicarakan gitu. Banyak banget sih sebenarnya dari kisah Top RJL 3 ya. deh, top 3 deh. Mungkin yang pertama itu Hilang dalam Dekapan Semeru ya. Itu kan udah jadi novel dulu. Semeru. Tapi banyak ya yang hilang di situ ya. Sebenarnya bukan di situ doang sih. Jadi Gunung-gunung yang lain. memang kan ya pasti ada aja sih tragedi-tragedi di gunung ya kalau kita memang nggak mempersiapkan Tapi juga banyak. secara matang gitu. Tapi kadang ya udah dipersiapkan matang, kalau memang udah takdirnya juga gimana gitu. Gitu sih. Itu satu. Terus apa lagi? Apalagi ya, banyak banget sih. Oh, ada satu lagi. Jadi pernah ada aku narasumber ABK kapal, dia ditawan di Somalia sama perompak Somalia. Oh wow. Ditahan. Ditawan. Dibebasin, dia pulang dijadikan sendiri. budak gitu maksudnya.
Nggak ditawan pirate kan untuk apa sih namanya, dibebaskan pakai uang gitu. Di ransom, Sandera buat Betul, Sandra ditebus, bahasanya, tebus. buat Sandera buat ditebus. ditebus. Ya udah dia menunggu aja ada yang mau nebus dia. Ini kalau nggak salah di Amerika juga udah ada bukunya sih. Dia jadi waktu itu kan ada beberapa kapal. Nah jadi waktu itu kalau nggak salah aku lupa ada profesinya kalau nggak salah wartawan dari Amerika. Iya yang itu. Oh tahu juga ya? itu Tahu. Tom. Iya yang. Oh itu udah dibikin film? Udah. Itu ceritanya sama berarti. Sama-sama. Oh yang itu ceritanya. Ini barengan dia. Dari buku. Hah? Si narasumberku tuh barengan sama Oh, dia. barengan sama dia. Nanti akhirnya yang nyelamatin itu salah satunya ya wartawan Amerika itu, teman-temannya Iya, yang itu di benar. Iya benar yang itu. hutan Afrika yang masih ditawan. Iya. Dia yang speak up terus buat nyelamatin yang lain. Oh, oke. Wah, Mungkin menarik. versi Indonesianya seru kali ya. Seru. Tapi banyak sih cerita Indonesia yang belum sempat diangkat Seru. ya, Banyak ke buku banget. atau ke film itu. Tapi aku penasaran gitu. Kalau kamu riset itu langkah awal pertama apa sih yang kamu lakuin? Jadi emang aku suka baca gitu ya, suka baca terus suka nonton gitu. Kadang jurnal ilmiah gitu. Terus kadang kalau misalnya penasaran di daerah ini sebenarnya ada apa sih gitu tentang kebudayaannya, tentang Terus kamu mitosnya. datengin tuh situ. Enggak, baca dulu gitu. Ketika misalnya menarik, kayaknya menarik kita bahas ini yuk kayak gitu sih. Terus Ya, tapi riset kan- kamu gimana? Maksudnya tadi kan sebetulnya Kan proses ketemu risetnya orang, tuh iya. gimana? Ha-ha. Kan ketemu narasumber, nyarinya tuh gimana gitu loh. Contoh ya, kayak misalnya jadi gini, ada satu masa Tuhan itu ngasih jalan tuh gampang banget gitu Kak. Jadi aku pernah syuting di Jogja gitu. Syuting biasa lah, syuting normal gitu. Waktu itu bahas salah satu tragedi di Gunung Merapi ya. Nah tiba-tiba ada yang datang tuh. Woi Bang Fajar ya RJL ya, saya suka nonton lo Bang, kata dia. Oh ya makasih ya Bu gitu, ibu-ibu. Saya punya cerita juga loh. Oh emang cerita tentang apa kan? Saya dosen dia bilang. Saya punya cerita tentang dosen ini kata dia. Oh ya udah nanti aja habis syuting kita ngobrol ya Bu gitu. Nah selesai syuting dia ngobrol. Cerita saya seperti ini Mas Fajar. Jadi waktu itu saya lagi penyuluhan ke salah satu lembaga HIV/AIDS. Nah dia penyuluhan, dia datanglah ke sana sama murid-muridnya. Nah ketika dia udah datang di situ, tiba-tiba dia teriak karena dia ngelihat ada satu sosok itu gantung diri di sana. Pada muridnya kan panik, kenapa bu gitu. Enggak nih saya tadi ngelihat ini gitu. Nah akhirnya sampai kepalanya di salah satu lembaga itu datang, kenapa bu gitu. Di sini dulu pernah ada yang gantung diri ya Pak, kata dia. Ibu tahu dari mana, kata dia. Tadi saya ngelihat ada kayak gini kayak gitu. Ruangannya kayak gini kata dia. Oh sebentar ibu lihat, ibu ikut saya dulu kata dia. Nah akhirnya pas dia udah dibawa ke ruangan itu, dibuka, iya bener Pak ini tadi ruangan yang saya lihat, dia bilang kayak gitu. Sebenarnya kenapa sih dia, kata dia. Akhirnya si bapak itu bilang, saya kaget ibu tahu dari mana, kata dia. Akhirnya diceritakanlah bahwa si pria ini umurnya 30-an, setiap malam itu dia depresi. Karena gak dapet jodohnya gitu loh. Jodoh gue mana sih, gue pengen nikah gitu loh. Karena dia mungkin udah kena penyakit yang mungkin hidupnya udah gak lama lagi gitu. Akhirnya dia depres. Dan kan saya nggak bisa tiap hari ngawasin, dia bilang kayak gitu. Lalu dia memutuskan diri untuk menggantung dirinya itu. Nah terus saya tanya, emang sebenarnya penyebab dia HIV/AIDS apa sih gitu? Narkoba atau apa? Ternyata disebut kalau dia biseksual katanya gitu loh. Di situ saya merinding. Pas dikasih beritanya, nih beritanya Mas, si pemuda ini meninggal di sini, kata dia. Saya merinding. Wah, jangan-jangan pertemuan ini ada pesan yang ingin disampaikan, mungkin podcast sama Bu dosen ini gitu. Ya udah akhirnya langsung syuting saat itu. Oh jadi karena memang udah terkenal dengan konten-kontennya, jadi banyak yang datengin gitu. Iya itu yang, juga banyak juga sih. yang memberikan ngasih info. informasi gitu. Betul. Tapi nggak menutup kemungkinan kita ke lapangan juga Oke. riset. Oke. Nice. Ya udah, let's play a game. Judulnya Past, Present, and Future. Jadi yang hitam itu tentang past, masa lalu. Yang orange itu tentang masa kini. Yang kuning tentang future, tentang masa depan. Ambil satu-satu. Pas yang hitam dulu, baru Hitam, orange, kuning. Masa lalu ya? Iya. Masa gini. Apa satu sejarah Indonesia yang bikin lo interest banget buat ngulik? Sempet ada ancaman gak sih setelah upload konten soal sejarah? Oh, menarik gitu. Jadi pernah ngupload sesuatu tentang sejarah Indonesia atau culture Indonesia, hal-hal mitos-mitos, mistis-mistis?
Banyak sih sebenarnya ya. Tapi yang pernah dapat ancaman deh. Ancaman sih gak pernah ya. Jangan sampai ya. Oh, jadi Serem belum juga. ada ya, aman semuanya. Aman sih, masih Oke. aman. Tapi yang paling menarik yang lo suka gitu? Jadi sebenarnya dari zaman kuliah itu penasaran sih tentang G30 SPKI gitu. Jadi waktu itu akhirnya kita wawancara Profesor Salim Said yang waktu itu dia punya buku tentang siapa dalang G30S menurut beliau, karena dia juga saksi sejarah pada saat itu kan. Gitu sih. Ya udah akhirnya kita bahas itu. Tapi beliau kemarin baru meninggal kebetulan. Tapi aku penasaran ya, kan menurut kamu lah, kamu kan suka dengan sejarah apa segala macem. Kenapa menjadi satu hal yang sangat tabu sekali untuk dibicarakan? G30S. Ya karena di situ Aku tahu sih sejarahnya, maksudnya kan kita belajar ya dari kecil gitu. Tapi apakah sekarang ini masih tabu sekali dibicarakan atau memang orang-orang ya Gen Z udah tahu atau bahkan nggak terlalu tahu ceritanya? Nah sebenarnya itu kemarin juga kita angkat itu karena kan sekarang versinya banyak banget Kaluna kan, dan orang jadi bingung sebenarnya versi mana sih yang benar gitu. Nah makanya akhirnya kemarin kita cobalah dari sudut pandang Profesor Salim Said yang memang merupakan saksi sejarah pada saat itu gitu, karena konspirasi di luar sana kan liar Banyak banget gitu. Ya, Soalnya kan kalau dari zaman kita kan belajarnya yang Ada ada di satu buku arah ya. lah, Ternyata pas udah gede kita baru kayak oh ternyata begini ternyata begitu. Jadi bingung juga mana yang bener nih gitu. Iya itu dia. Nah aku sih ngerasa kayak gitu, makanya kemarin coba kita bahas lah Iya. gitu. Oke. Dan aman podcastnya? Mudah-mudahan aman terus ya. Belum, maksudnya tapi udah tayang kan? Udah tayang Oh, ya. 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Oh, ya udah nih aman ya guys ya. Aman-aman. Oh, yang orange boleh, Pak Jan? Orange ya? Orange apa nih? Masa kini. Masa kini. Masa gitu. Masa kini. Apa satu hal yang bikin lo percaya kalau hantu itu ada? Nah, percaya nggak? Fajar percaya nggak? Jadi zaman aku sampai SMA, kayak tahu ada hantu itu ada gitu, tapi kayak bodo amat lah gitu, ngapain amat sih ngurusin gitu kan. Jadi waktu Tapi itu percaya dan tidak. Waktu itu percaya tapi kayak bodo amat gitu loh. Oke. Kayak kita mending nikmatin masa muda gitu saat itu ya. Saat itu. Sampai akhirnya ada temenku main ke rumah. Oke. Nah rumahku tuh kayak cuman 4 rumah. Nah depannya itu ada tembok dan ada satu rumah tuh yang gede banget gitu, yang tadinya itu perkampungan sama kuburan kampung gitu loh. Oke. Tapi digusur jadi satu rumah yang gede banget. Oke, kebayang. Terus? Nah temanku main ke rumah malam-malam sekitar jam 12, kita ngobrol di depan nih di teras, tuh sepi banget kondisi. Nah temanku itu dulu bisa, orang bilang dia bisa lihat hantu gitu loh. Indigo lah ya gitu. Nah dulu aku bilang ngablu nih kali ini orang gitu ya saat itu ya, kayak bang bisa gitu. Nah dia cerita lah waktu teman-teman ke villa, aku nggak ikut, itu pada kesurupan. Jadi di sana ada yang pacaran segala macam. Nah temanku udah bilang di sini hantunya nggak suka sama kita, jadi lu tolonglah jaga sopan santun gitu loh. Ternyata waktu itu pada nggak dengerin. Pas paginya cewek-cewek pada kesurupan kayak ngomong bahasa Jawa gitu, nari-nari neng kene gitu. Padahal dia nggak bisa ngomong Jawa si ini ya, si ceweknya ya. Nah pas lagi cerita kayak gitu, tiba-tiba iniku tuh kayak ada yang niup kak, gitu. Ih apaan ya gitu kan. Nah waktu itu udah kita ke dalam aja, ke dalam. Nah kita udah ke dalam, dia lanjut lagi, tiba-tiba dia diem. Terus aku tanya, kenapa lu gitu? Diem, hening, kenapa lu? Shh, gitu, panik. Tiba-tiba tanganku nyekek dia. Masa? Iya beneran. Tiba-tiba tangan kamu gini. Aku nyekek dia, terus lah aku jalan sendiri. Nah aku teriak-teriak di situ, Allah Akbar. Gue nggak mau nih, gue nggak mau kesini gitu. Jadi kayak berantem sama diri sendiri gitu loh. Gue nggak mau gitu. Akhirnya aku naik ke atas. Itu mohon maaf udah kayak anjing tuh. Naik tangga tuh udah kayak anjing gitu. 4 kaki karena dia masih mau mengontrol, tapi aku nggak mau dikontrol gitu. Aku naik ke atas, dikira keluargaku ada maling. Dia keluar kan, nah malam, tengah malam kan, temanku naik dikira malingnya. Untung tidak terjadi pembantaian saat itu. Kalau terjadi selesai sudah keluarga. Oh my god. Dikiranya maling. Nah selesai itu entah kenapa hantunya keluar apa gimana, aku lemas banget udah kayak orang main bola 2 jam tuh. Berasa di badan gitu. Parah, lemas banget. Tapi kayak gemeter dilepas, gitu. tapi rasanya kayak udah dilepas. Udah nggak ada, berat lagi udah gitu nggak ada yang kan. neken gitu.
Tapi pas neken inget nggak rasanya kayak gimana? Kayak gerak sendiri. Kayak nggak bisa ngontrol aja kan. Iya, sumpah. Terus akhirnya Itu udah pada panik di rumah dikira ada maling kan. Wah, itu konyol sih bener. Udah ngeluarin apa tuh dari waktu itu bokap tuh. Udah akhirnya selesai. Terus paginya salah satu keluargaku ada yang ngomong, ini kayaknya temen lu itu manggil hantu yang di depan pohon itu, yang rumah gede itu, buat nakut-nakutin lu. Tapi dia nggak bisa handle. Jadi hantunya pakai medium lu untuk nyerang dia, katanya begitu. Emang hantunya kayak gimana? Genderuwo taringnya sekaki, katanya gitu kan. Masih nggak percaya dong. Masa ada hantu begini depan rumah gua gitu. Tapi ya iyain aja deh. Tapi kan maksudnya ngalamin sendiri kan. Sekolah nih berangkat. Pas sekolah, wah lu manggil-manggil hantu depan rumah gua lu ya gitu. Dia ngeles-ngeles lah. Enggak gitu. Emang hantu yang lo lihat kayak gimana? Dia bilang cowok, rambutnya sepantat, taringnya sekaki, dia bilang. astaga. Sama dong. Di situ aku merinding karena aku belum kasih tahu dia kan. Nah, Kalau tahu. betul. Sampai hari ini aku mikir bahwa kalau kesurupan masih bisa dijelaskan lah secara psikologis ya. Mungkin pada saat itu aku capek atau gimana. Tapi sosok hantunya secara probabilitas 1 banding berapa kan? Iya, iya. Kok bisa sama gitu. Kayak gitu sih yang Jadi aku masih mulai bingung. percaya semenjak kejadian itu. Bukan mulai percaya, kalau pulang ke Percaya rumah, banget. wah ini ada si genderuwo kampret nih gitu. Ada si Gundi nih. Si Gundi Karena nih. memang udah kejadian diri sendiri ya, jadi ya mau nggak mau percaya. Oke, Itu oke. ini kali genderuwonya belum ke dokter gigi kali. Makanya panjang. Terus belum potong rambut ya. Aduh. Oke, Bisa Pada jadi. nextnya future kuning. satu lagi. Hantu apa yang akan muncul di masa depan? Hantu apa Hantu kira-kira? ya karena muncul Dia kan bukan peramal ya. Iya. Tapi kira-kira apa nih? Kan Gen Z udah mulai logika semua nih. Teknologi apa segala macam. Kira-kira bakal ada AI hantunya. hantu AI gitu muncul dari apa? Dari TV kayak Hologram, Sadako. udah hologram. Hantu mantan kayaknya. Aduh. Itu sih udah pasti ya. Buat orang-orang yang nggak bisa move on ya. Tapi sumpah lu, gue kemarin baru beberapa bulan yang lalu kak, cerita aja ya, sharing ya. Gue kebangun jam 3 pagi. Pas kebangun itu gue mimpi ada dulu satu cewek yang gue suka banget di kuliah. Kok ngapain gue mimpi dia ya? Karena gue tahu dia udah nikah, udah punya anak. Oh. Terus gue iseng kan buka second akun, terus Bukan second. gue liatin IG dia kan. Nggak mau ketahuan ya Isengnya kan? bukan Nggak mau ketahuan ya. Terus? Pas gue lihat dia baru posting tadi sore ayahnya meninggal. Oh, ikatan batin Kok ya. bisa tahu gitu ya? Gue di situ. Oh dia lagi sedih kali ya? Telepon dong. Enggak lah kan udah nggak kontak-kontak. Oh, Iya, iya. kirain kamu nggak apa-apa. Pengen sih teman, jangan ya udah punya suami biarin Serem, aja. serem. Iya. Actually, gua ada Itu lebih serem kalau suami yang bales ya. Iya sih. Waduh. Iya. Itu lebih horor kalau suami yang bales. lebih horor banget. Thank you loh Fajar Aditya udah main ke Tias Talks. Thank you juga teman Sia udah nonton episode kita kali ini. Jangan lupa kita ada inner circle yaitu YouTube membership kita. Tinggal ke page-nya, ikutin instruksinya, subscribe, very easy dan juga sangat murah meriah. Jadi Benar. dapat banyak secret-secret yang lain dan behind the scene yang lain. Dan subscribe juga followernya Fajar ke kita ya. Iya, iya. Bukan Siap. kita suruh ke dia ya. Transfer lah. Udah banyak soalnya. Udah banyak soalnya. By the way, thank you for coming ya. Aku yang thank Mudah-mudahan you nanti nih. datang lagi dengan Siap. cerita horor lainnya, tapi mungkin temanya agak romance gitu Iya. ya. Horror romance banyak sih kayaknya. Banyak kan? Banyak juga. Waduh, tuh mikir-mikir dulu deh kalau romance. Siap, Thank you siap. Fajar. Makasih ya. Thank you ya, sukses selalu. Thank you Amin. teman Thank you Sia. so much for watching. See you. Bye.